Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di pemakaman Pangarasa Mamarende ya, yang berada di Bandung Barat. Yuk kita lihat. Nah, inilah salah satu pelang pondok pesantren Mamarende, yaitu pondok pesantren Salafiyah. Ya, subhanallah masih tetap berada sampai sekarang. Dan inilah masjid yang kita temui ketika kita masuk ke tempat penziarah Mamarende. Pasti kita akan melewati masjid yang sangat besar ini, dan ini salah satu bagian daripada keluarganya juga. Dan kalau kita mau istirahat ataupun mau ngopi-ngopi, itu memang sudah ada disediakan. Dan kebetulan pada waktu sekarang ini kita dalam kondisi hujan, tapi alhamdulillah tidak mengurangi kesemangatan ya para penziarah untuk selalu datang dan selalu melaksanakan ziarah ke Pangarasa Mamarende. Subhanallah, ini dari berbagai wilayah pada datang. Dan ini kita juga akan melihat sebuah boleh dikatakan tata krama ya, tata krama ketika kita mau ziarah ya, kita patut mengikuti tata krama lingkungan agar kita bisa menjadi tamu yang terhormat. Nah, ini ya, kita bisa melihat bangunan-bangunan yang sangat besar. Mungkin ini bagian daripada keluarga Pangarasa Mamarende yang masih ada, yang memang lokasinya berdekatan dengan makbarah Pangarasa Mamarende. Dan itu juga kita bisa lihat ya, bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Namun yang ini kita belum bisa memastikan apakah memang masih keluarganya atau bukan. Nah, ini kita akan memasuki makbarah Pangarasa Mamarende. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan memasuki makbarah Pangarasa Mamarende. Ya, di sini tertulis makom Mama Eyang Rende. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk. Cuma ketika kita dalam kondisi ziarah, kita tidak disut ya sebagai adab-adaban. Namun pada sore hari ini untuk di lokasi depan memang agak sedikit kosong ya, kita bisa melihat arah lingkungan tempatnya yang sangat luas untuk melaksanakan ziarah. Nah, cuma untuk di lokasi belakang ini memang banyak juga yang ziarah, mungkin karena sedikit terdekat ya ataupun mendekati ke makbarah tersebut. Nah, inilah bagian daripada makbarah Pangarasa Mamarende yang di pagar stainless. Ini sebuah adab-adaban ketika kita menziarah kepada waliullah yang memang selalu membacakan ini secara berjamaah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ziarah di Pangarasa Mamarende. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kita bisa menarik sebuah aura keilmuannya ataupun semangat dari perjuangannya ya untuk menyebarkan Islam. Dan sekarang inilah cerita Pangarasa Mamarende beserta karomahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Pangarasa Mamarende radhiyallahu anhu. Beliau salah satu wali atspal. Nama kepanjangan beliau Al-Ustad Al-Alim Al-Azib Al-Zahid Al-Mutawadi Al-Halim Al-Muzahid Fisabilillah Kiai Haji Raden Ahmad Zakaria bin Kiai Haji Raden A'rif. Beliau masih keturunan dari Eyang Dalem Mahmud Syekh Abdul Manap Bandung. Beliau meninggal pada tahun 1939, sekitar 72 tahun yang lalu, di usia sekitar 97 tahun. Komplek pemakaman beliau berdekatan dengan rumah beliau yang ditempatinya semasa hidupnya di Kampung Rende. Salah satu karomah Pangarasa Mamarende radhiyallahu anhu, beliau di waktu bermain dengan anak-anak, sama anak-anak tersebut disuruh menyetop kereta api, maka beliaulah sholat 2 rakaat. Setelah selesai salat 2 rakaat, kemudian rel kereta api itu dikasih sepucuk rumput.
Maka spontan kereta api itu berhenti, tidak bisa berjalan sama sekali. Subhanallah. Padahal hanya dengan sepucuk rumput. Kejadian itu disaksikan sama anak-anak pada masa itu. Sifat beliau itu seperti sifat anak-anak. Menurut kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Az-Zailani radhiyallahu taala anhu, kalau ada ahli ilmu yang ahli beramal tapi bersifat seperti anak-anak, maka mereka dari golongan wali atsfal. Dan sebagian dari karamahnya lagi, kalau ada orang yang digigit ular di wilayah Jobong atau di daerah makam Mama Rende, kemudian berziarah ke makam Mama Rende, maka akan sembuh dari gigitan ular dan ularnya akan mati. Telah menceritakan muridnya, yakni Mbah Haji Mansur, sewaktu beliau menjadi santri Mama Rende radhiyallahu anhu, ada seekor ular gibug berwarna hitam yang lagi bertapa di pohon tisu. Maka para santri pada lari tidak mau mengaji karena ada ular di pohon tisu dekat jobong tersebut. Konon katanya kalau ada bayangan orang yang melewati ular gibug, maka orangnya akan dikejar dan digigit oleh ular gibug tersebut. Singkat cerita, maka Mama Rende pun membawa pisau lipat dan mendatangi ular tersebut. Maka ular gibug pun menyerang Mama Rende. Maka dikasihkan kaki beliau pada ular tersebut agar digigit. Kemudian ular tersebut menggigit kakinya dan melilit celana komprongnya pangersa Mama Rende. Kemudian ular tersebut mati seketika itu. Lantas lidah ular itu dipotong sama pisau lipat dan dipanggang dengan kayu harupat. Kemudian diselipkan di atas kupiah dudukui kepala beliau untuk membuktikan bahwa beliau Mama Rende tidak bersalah. Maka pada malam harinya menyerang ribuan ular, dari mulai ular satu jengkal sampai ular yang paling panjang. Dari mulai ular kecil sampai ular yang besar, dari ular yang berjalan biasa sampai ular yang berjalan terbang. Ternyata ular yang mati itu adalah rajanya jin. Kemudian ular-ular itu mengajak bermusyawarah dengan Mama Rende. Kemudian bersepakat dan berjanji ular-ular tersebut kepada beliau, dan berkata ular-ular itu, kalau kami menggigit dahulu maka kami akan mati. Kemudian ular-ular itu pun kembali ke tempatnya masing-masing. Sampai sekarang masih ada buktinya patilasan batasannya, yaitu yang dibatasi oleh pohon hanjuang di dekat Jobong daerah Cikalong Wetan, dekat makam Mama Rende. Sebagian dari karamahnya lagi, ada santrinya yang bernama Mama Lurah Jazuli yang ditugasi khusus memerangi para penjudi, para pemabuk dan pemaksiatan yang lainnya pada masa itu. Mbah Haji Mansur menceritakan pada waktu itu di Cipatik jam 12 malam. Mama Rende mengadakan sesajen dan membakar kemenyan di depan kurung ayam. Kemudian terdengar suara kokokan ayam dari atas langit dan terjatuh dari atas langit ke dalam kurung tersebut. Maka di dalamnya itu ada ayam jejangkar. Dan bertanya Mbah Haji Mansur kepada Mama Rende. Kata Mama Haji Mansur, "Ki Ajengan, buat apa ayam itu?" Maka beliau menjawab, "Buat si Jajuli biar tidak kalah mengadu ayam." Maka ayam jejangkar itu diserahkan ke si Jajuli selaku santri beliau. Maka setiap hari si Jajuli mengadukan ayam jejangkarnya dengan ayam Bangkok para penjudi. Semuanya ayam Bangkok para penjudi kalah sama ayam jejangkar Jajuli.
Maka para penjudi pun penasaran dan ingin mengetahui resepnya agar terus-menerus menang. Maka para penjudi pun berkata, "Hai Jajuli, apa resepnya ayam jangkar kepunyaanmu bisa menang terus?" Maka Jajuli pun berkata kepada para penjudi itu, "Kalau kamu pingin menang, datanglah ke rumah saya." Maka para penjudi pun berdatangan ke rumahnya, dari mulai satu orang sampai banyak orang, dan berkumpul di rumah Jajuli. Setelah berkumpul di rumahnya, Jajuli pun mengajarkan ilmu aqaid dan berkata, "Kalau ingin berjudi terus-terusan menang, kalian harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus mengetahui ilmu aqaid." Maka para penjudi itu merasa bingung dan penasaran, apa itu ilmu aqaid? Karena merasa penasaran, maka para penjudi itu mengkaji ilmu aqaid. Setelah itu mengkaji ilmu fikih. Akhirnya para penjudi itu berhenti sendiri dari judinya. Masya Allah, Maha Kuasa Allah. Itulah salah satu kisah karomah pangarsa Mama Rende. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.